Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan sertai supaya kami semua hadir di tempat ini untuk bersama-sama melayani adik-adik kami. Tuhan, berkati kami semua yang akan bertugas, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik kami yang ada di rumah, supaya mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami siap melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Halo Kakak Nalce, Shalom adik-adik semua, juga mama, papa, dan kakak-kakak semua. Shalom, selamat pagi. Halo, shalom juga Kakak Wempi. Iya Kakak Nalce. Selamat pagi Kakak Wempi. Pagi. Gimana kabarnya Kakak Wempi, adik-adik, kakak, orang tua, dan teman-teman semua? Baik. Sangat baik, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan semua ya, kabar-kabar kita luar biasa baik. Itu semua karena berkat dan kasih dan kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Betul sekali Kakak Nalce, itu semua karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih ada sampai hari ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdiri dan kita mengangkat pujian Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantung Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantung Yesus segalanya. Engkau anak raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Nalce, tahu nggak, Jumat yang lalu kita mengenang hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia menderita, disalib, disiksa untuk menebus dosa kita, Kakak Nalce. Iya Kakak Wempi, tapi Kakak Wempi perlu tahu, minggu lalu kita juga memperingati hari kemenangan kita, di mana Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia mengalahkan maut untuk menebus dosa kita. Makanya kita patut bersyukur atas segala rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Dia rela dihukum, bahkan disiksa, hingga mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua.
Namun, kita sebagai anak-anak Tuhan sering kali berbuat salah, berbuat hal yang tidak disukai Tuhan. Oleh karena itu, mari untuk hari ini kita mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Ampuni dosaku dan selamatkanku. Adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur pasal 106 ayat 45. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka Dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kami mau bertemu dengan imam-imam kepala. Ada hal-hal yang harus kami ceritakan kepada mereka. Adik-adik, siapa mereka? Kenapa mereka berbicara terbata-bata? Ternyata mereka adalah serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Setelah mereka melihat kubur Yesus terbuka dan mayat Yesus tidak ada di dalam, dan mereka mendengar bahwa Yesus telah bangkit, mereka diliputi perasaan takut. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian mereka berlari cepat-cepat, mereka kembali ke kota untuk bertemu dengan imam-imam kepala, untuk menceritakan peristiwa yang sudah mereka lihat dan dengar. Siapa kalian?
Kenapa kalian mencari kami? Tanya imam kepala kepada mereka. Kami adalah serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Mayat Yesus sudah tidak ada. Dia bangkit. Mereka dengan serentak berkata, Yesus sudah bangkit. Apa? Apakah yang kalian katakan itu adalah benar? Kata imam-imam kepala dengan terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan oleh serdadu-serdadu itu. Benar, Pak. Kami melihat kubur Yesus terbuka. Mayat Yesus tidak ada. Dan seorang malaikat mengatakan, Yesus telah bangkit. Kemudian adik-adik, imam-imam kepala itu berkumpul. Dia berunding dengan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka berbicara, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai cerita ini sampai kepada orang banyak. Bagaimana kalau kita memberi mereka uang yang banyak supaya mereka mau menceritakan sebuah cerita yang bohong tentang kebangkitan Yesus? Ya, itu adalah satu cara yang baik. Mereka saling berdiskusi dengan tua-tua bangsa Yahudi. Kemudian mereka pergi memanggil serdadu-serdadu itu. Dengan berbisik, imam kepala berkata kepada serdadu itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus yang mencuri mayat Yesus pada malam hari ketika kamu sedang tidur. Wah, kami tidak berani melakukan itu, karena kami melihat sendiri bahwa bukan murid Tuhan Yesus yang mengambil. Lagi pula, kalau kami menceritakan hal itu, pasti kami akan dihukum oleh wali negeri, karena kami tidak melakukan tugas kami dengan baik, sehingga mayat Yesus bisa dicuri oleh murid-muridnya. Tenang, tenang, kata imam kepala itu kepada serdadu-serdadu itu. Kalian jangan takut. Kami nanti yang akan berbicara dengan wali negeri jika mereka mendengar berita ini. Kalian tidak akan mendapat masalah apa-apa. Dan juga terimalah uang ini. Dan kalian pergi menceritakan kabar kebohongan ini kepada setiap orang yang kalian temui. Nah, kemudian adik-adik, serdadu itu menerima uang yang diberikan kepada mereka, lalu mereka pergi keluar, dan setiap mereka bertemu dengan orang banyak, mereka menceritakan bagaimana murid-murid Yesus telah mencuri mayat Yesus. Adik-adik, mereka merasa malu dan berdosa karena ternyata orang-orang Yahudi mengetahui kalau mereka telah menceritakan sebuah kabar bohong, bahwa cerita yang sebenarnya adalah Yesus telah bangkit. Demikian cerita kita hari ini adik-adik, dan firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Matius 28
ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, adik-adik yang punya Alkitab, yang sudah pintar membaca, baca bersama-sama ya. Yang belum bisa, dengarkan kakak yang akan membacakannya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema bohong itu dosa. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Dan nat persembahan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang berbunyi, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Sambil persembahan, kita mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu bahasa Toraja ini. Kure sumangala kopuan, kure sumangala kopuan, tupuang masokan, kure sumangala kopuan. Adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang kami miliki. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Yang masih ada pada papa mama kami, kiranya Tuhan Engkau berkati, biarlah itu boleh kami pergunakan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu ya Tuhan yang mengajar kami agar kami selalu berbicara yang benar. Karena ketika kami berbohong Tuhan, kami akan merasa malu dan perasaan berdosa akan terus hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, buat Bapak Pendeta, buat guru-guru sekolah minggu, buat setiap orang yang melakukan pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam kehidupan mereka, menjaga, melindungi, dan memberi kesehatan yang baik kepada setiap pelayan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, kiranya Engkau mau memberkati mereka, menjaga dan melindungi orang tua kami di dalam memelihara kami semua, di dalam melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat teman-teman kami ya Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir sebagai dokter bagi mereka ya Tuhan, sehingga teman-teman kami boleh mendapatkan kesembuhan yang baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendidikan kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami semua agar kami boleh mengikuti setiap tahap pendidikan dengan baik. Walaupun kami belajar dari rumah Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami tetap menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mengerti akan setiap pelajaran yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersekolah minggu bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kakak-kakak sekolah minggu, sehingga mereka boleh terus melakukan pelayanan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yeremia 37 ayat 9a. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri. Adik-adik, mari kita mengangkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan
beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian, Selesailah Sekolah Minggu. Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kakak-kakak, kita sudah melayani adik-adik sekolah minggu kita. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami semua di dalam melayani Tuhan lewat mengajar adik-adik sekolah minggu. Tuhan, berkati kami semua dan berkati adik-adik kami juga yang sudah mengikuti ibadah. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak, kita sudah melayani adik-adik sekolah minggu kita. Sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami semua di dalam melayani Tuhan lewat mengajar adik-adik sekolah minggu. Tuhan, berkati kami semua dan berkati adik-adik kami juga yang sudah mengikuti ibadah. Biarlah ibadah kami hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.